Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Naika Sasabila akan memandu Anda pada konfigurasi kali ini. Seperti yang sudah tertera dalam judul bahwa konfigurasi kita adalah Internet Akses Mikrotik. Jika ingin tahu lebih lanjut tentang konfigurasi ini, disimak yuk. Apa itu Internet Akses? Internet akses adalah proses menghubungkan ke internet menggunakan komputer pribadi, laptop, atau perangkat seluler oleh pengguna atau perusahaan. Akses internet tunduk pada kecepatan sinyal data, dan pengguna dapat terhubung dengan kecepatan internet yang berbeda. Perbedaan IP statik dan IP DHCP adalah: yang pertama, IP statik tetap, yang artinya tidak dapat diubah sampai pengguna ingin mengubahnya. Sebaliknya, IP dinamis sering berubah setiap kali pengguna terhubung ke jaringan. Yang kedua, IP statis dikonfigurasikan oleh ISP atau Internet Service Provider, sedangkan IP dinamis dapat dikonfigurasikan menggunakan DHCP. Yang ketiga, risiko terkait peretasan situs web besar dalam alamat IP statis karena selalu konstan. Sebaliknya, ada risiko rendah terkait pada alamat IP dinamis. Yang keempat adalah ketika perangkat dikonfigurasi dengan alamat IP statis, itu dapat dilacak. Sedangkan dalam hal alamat IP dinamis, pelacakan perangkat sulit karena alamat IP selalu berubah. Inilah topologi pada konfigurasi internet akses ini. Pada lab 1.2 ini saya sudah meriset routernya, jadi tidak ada konfigurasi pada router ini. Di sini saya menggunakan akses pointnya di Ginet, dan untuk passwordnya adalah Nayaka 12345. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk, let's start our config. Berikut adalah langkah-langkah konfigurasi internet akses. Yang pertama adalah, akseslah router melalui aplikasi Winbox dengan menggunakan MAC address. Kemudian klik connect untuk memulai pengaksesan. Selanjutnya, hal yang akan saya lakukan adalah membuat security profile untuk wireless. Perintahnya adalah interface wireless security profile add name. Di sini saya menggunakan Naya saja. Kemudian modenya di sini saya menggunakan dynamic keys. Lalu authentication types-nya di sini saya menggunakan dua-duanya, yaitu WPA PSK dan WPA2 PSK. Kemudian untuk unicast di sini saya menggunakan AES-CCM. Sama halnya dengan unicast keepers, di sini grup keepers-nya saya menggunakan AES-CCM juga. Kemudian masukkan kata sandi WiFi pada WPA preset key. Nah, di sini kita tulis dulu WPA preset key. Lalu ketikkan kata sandinya, kata sandi WiFi ya. Kemudian tuliskan kembali untuk WPA2 preset key-nya. Kemudian enter. Setelah itu, periksalah konfigurasi security profile. Apakah security profile sudah terdaftar dengan baik atau tidak dengan perintah interface wireless security profile print. Nah, dapat dilihat bahwa security profile saya sudah muncul. Yang berarti konfigurasi security profile saya sudah berhasil. Kemudian, aktifkan terlebih dahulu wirelessnya sebelum memulai konfigurasi wireless dengan perintah interface wireless enable WLAN 1. Kemudian klik enter. Lalu periksa wireless apakah berhasil diaktifkan atau tidak dengan perintah interface print.
Nah, di sini wireless sudah muncul sebagai interface. Dapat dilihat pada angka 5 atau nomor 5. Oh ya, di sini kabel yang menghubungkan dari router ke laptop yaitu pada Ether 2. Oke, lanjut. Sebelum memulai konfigurasi wireless, sebaiknya scan terlebih dahulu jaringan yang ada di sekitar kita. Dengan perintah interface wireless scan WLAN 1. Di sini saya akan menghubungkan router ini ke jaringan NAI. Tujuan dari scan wireless ini adalah untuk melihat kembali SSID-nya agar ketika penulisan SSID tidak ada kesalahan tulis. Selanjutnya, konfigurasikanlah wireless agar jaringan wirelessnya dapat terbentuk. Perintahnya interface wireless set WLAN 1. Modenya di sini menggunakan mode station dan bandnya sesuaikan dengan bandwidth dari WiFi kalian. Di sini WiFi saya menggunakan bandwidth 2 GHz. Jadi di inputnya seperti ini. 2 GHz strip B/G/N. Kemudian SSID. Nah, di sini input nama SSID-nya dengan benar ya. Dan yang terakhir adalah security profile. Inputlah nama security profile yang tadi kita sudah buat. Periksa kembali interface wireless apakah wireless sudah running atau belum dengan perintah interface wireless print. Dapat dilihat bahwa interface wireless saya sudah air atau running, yang berarti sudah terhubung dengan jaringan WiFi saya, yaitu NAI. Di sini saya akan mengonfigurasikan dua mode, yaitu mode statik dan mode dinamik. Untuk mode dinamik, di sini saya menggunakan DHCP client. Konfigurasikan DHCP client di WLAN 1 agar router dapat terhubung ke internet dengan perintah IP DHCP client dan interface WLAN 1. Kemudian disable no. Lalu periksa IP DHCP client dengan perintah IP DHCP client print. Dapat lihat bahwa WLAN 1 saya sudah berstatus bound, yang berarti WLAN 1 sudah mendapatkan IP dari DHCP server. IP yang saya dapat adalah 192.168.43.162. Setelah itu, Anda dapat memeriksa koneksi internet dengan ping Google. Nah, di sini jika sudah bisa ping Google, maka router telah terhubung ke internet. Lakukan ping gateway. Yang pastinya router sudah terhubung dengan AP. Nah, dapat lihat kan bahwa paket telah terreply, yang berarti router telah terhubung dengan AP. Oke, lanjut. Kemudian kita akan beranjak ke konfigurasi internet akses dengan root atau statik. Hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah hapus terlebih dahulu IP DHCP client-nya dengan perintah IP DHCP client remove number 0. Lalu periksa apakah IP DHCP client sudah terhapus dengan perintah IP DHCP client print. Nah, dapat lihat bahwa IP DHCP client saya sudah terhapus. Setelah IP DHCP client terhapus, konfigurasikan IP address untuk WLAN 1 dengan perintah IP address
add address. Nah, di sini masukkan IP yang sejalur dengan WiFi Anda atau yang se-network. Jadi di sini saya menggunakan IP 192.168.43.27. Kemudian subnetnya di sini saya menggunakan 24 karena WiFi saya menggunakan /24. Oke, kemudian lanjut, interface-nya di sini masukkan WLAN 1. Kemudian periksa kembali apakah IP address sudah terdaftar dengan perintah IP address print. Nah, dapat lihat bahwa IP-nya sudah terdaftar. Kemudian tambahkan IP DNS dengan perintah IP DNS set server. Kemudian masukkan IP gateway dari WiFi kalian. Lalu allow remote request-nya yes. Allow remote request berarti mengizinkan IP tersebut digunakan sebagai DNS server. Oke. Lalu konfigurasikan IP root dengan perintah IP root add gateway. Nah, di sini masukkan IP gateway WiFi Anda. Kemudian periksa status dengan menggunakan perintah IP root print. Dapat lihat bahwa statusnya sudah berubah menjadi aktif statik, yang berarti sudah aktif dan modenya adalah statik. Lakukan uji ping agar dapat diidentifikasi apakah konfigurasinya berhasil atau tidak dengan uji ping. Nah, di sini yang pertama saya akan uji ping gateway WiFi saya. Itu 192.168.88.1. Maaf, ada kesalahan. Yang benar adalah ping 192.168.43.1. Oke, dapat lihat bahwa sudah terreply, yang berarti router saya sudah terhubung dengan access point. Kemudian di sini kita ping Google untuk melihat apakah router saya sudah terhubung dengan internet. Nah, dapat lihat bahwa paketnya sudah terreply, yang berarti router saya sudah terhubung dengan internet. Oke, selanjutnya adalah menghubungkan jaringan pada router ke PC atau laptop. Caranya adalah yang pertama, tambahkan IP firewall NAT dengan perintah IP firewall NAT add chain src NAT. Kemudian out interface-nya adalah WLAN 1 dan action-nya adalah masquerade. Kemudian klik enter. NAT bertugas melakukan perubahan IP address pengirim yang akan dikirimkan ke internet, sedangkan masquerade adalah proses mengubah IP address pengirim menjadi IP router. Gunakan perintah IP firewall NAT print untuk memeriksa apakah sudah terdaftar atau belum. Oke, dapat lihat bahwa sudah terdaftar. Kemudian tambahkan IP address yang akan menjadi gateway pada Ethernet yang terhubung dengan laptop melalui kabel dengan perintah IP address add address. Nah, di sini masukkan IP address baru. Sini saya menggunakan IP default router saja, yaitu 192.168.88.1. Subnetnya di sini saya menggunakan /24. Kemudian interface-nya di sini yaitu Ether berapa yang terhubung dengan PC. Ether yang terhubung dengan PC adalah Ether 2. Oke, kemudian enter. Gunakan perintah IP address print untuk memeriksa apakah sudah terdaftar atau belum. Nah, dapat dilihat bahwa IP yang tadi kita konfigurasi sudah terdaftar.
Kemudian lakukanlah konfigurasi IP versi 4 pada Ethernet. Masukkan IP yang satu network, namun untuk bagian IP address harus dibedakan ya. Sini kita buka Open Network and Internet Setting, kemudian Change Adapter, kemudian Ethernet, Properties, dan Internet Protocol version 4. Nah, di sini saya menggunakan IP address yang satu network, namun bagian IP address-nya tidak sama. Jadi saya menggunakan 192.168.88.5. Subnetnya di sini menggunakan subnet /24, yaitu 255.255.255. Dan untuk default gateway-nya di sini saya menggunakan yang tadi dikonfigurasikan pada Ether 2, yaitu 192.168.88.1. Kemudian untuk DNS server-nya di sini saya menggunakan DNS server 88 saja, yaitu DNS Google. Oke, kemudian kita close. Kemudian kita cek pada jaringannya di sini. Dapat lihat di sini Ethernet-nya sudah terhubung dengan internet. Jadi di sini kita aktifkan dulu Wi-Fi-nya. Kemudian di sini kita menggunakan jaringan dari si Ethernet-nya. Oke, sudah terkoneksi ya. Di sini kalau sudah ada gambar seperti komputer ini berarti sudah menggunakan jaringan yang ada di Ethernet. Di sini saya akan melakukan ping dari CMD PC saya ke IP gateway dan ping Google. Nah, lalu saya akan ping gateway terlebih dahulu. Nah, sudah terhubungkan dengan gateway-nya. Kemudian saya akan melakukan ping Google. Nah, dapat lihat bahwa laptop sudah terhubung dengan router sekaligus internet. Itulah konfigurasi internet akses pada Mikrotik. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dipraktikkan di rumah ya. Sekian dan see you in the next video.